Kebenaran prinsip-prinsip dalam setiap materi yang kita pelajari. So we're ready to get started. Jadi kita siap untuk memulai. Has everyone got a candy? Sudah semuanya dapat permen? Not yet. Oh, yang depan belum. I think we might all give a chocolate down the front. Oh, untuk Bapak yang depan kita kasih coklat nanti. Karena di depan 5 sudah. So I'm an interactive preacher. Saya adalah seorang pengkhotbah yang interaktif. So it's Ada okay coklatnya, to katanya give me an amen lebih. and an amen. Jadi kalau saudara mau menjawab dengan amin, saya nggak ada masalah dengan itu. I don't know about your church, but I preach from a pulpit, Saya nggak tahu bagaimana gereja saudara, tapi saya khotbah dari mimbar. which means you need to pull it out of me. Artinya saudara harus tarik saya, pulpit ya. But I'm not preaching to you today. Jadi saya nggak khotbah saudara untuk saudara hari ini. So on the next slide in your book, I think we're on page 6. Kita akan lihat di halaman yang ke-6 sekarang. The Christian Life and Witness course is broken into 3 classes. Khusus kehidupan dan kesaksian Kristen ini dibagi dalam 3 langkah. Lesson 1, which we're going to look at now, Yang pertama adalah apa yang akan kita lihat sekarang, is the effective Christian life, yaitu bagaimana menjalani kehidupan Kristen yang efektif. set apart for Christ as Lord. Kita dipisahkan, dikhususkan bagi Kristus sebagai Tuhan kita. And it's about how to teach people to live an effective life. Dan bagaimana juga mengajarkan orang lain hidup dalam kehidupan yang efektif. I see so many sad Christians, Saya melihat begitu banyak orang Kristen yang sedih and they're not living up to what the Lord is calling them to do. dan mereka tidak hidup dalam panggilan yang sebagaimana Tuhan inginkan. So this first lesson can help us show people how to do that. Jadi bagian atau pelajaran pertama kita adalah menunjukkan bagaimana kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut. And we've broken lesson 1 up into 2 sections, Lalu kita akan bagi ini ke dalam 2 sesi lagi nanti, session. and we'll complete that tonight. Lalu kita akan selesaikan itu malam ini. And then we'll have some dinner and some fellowship, Lalu kemudian kita akan makan malam dan kemudian kita bisa bersekutu bersama-sama nanti. some rest for those of us that were up early this morning. Dan istirahat bagi saudara yang tadi bangunnya terlalu pagi. And then tomorrow we'll start lesson 2. Dan besok kita akan mulai pelajaran yang kedua, That's the Christian's witness, yaitu kesaksian Kristen. to be prepared to give an answer. Bagaimana membagikan Injil atau mempersiapkan jawaban bagi orang lain. How to share the gospel with others. Bagaimana kita membagikan Injil kepada orang lain. And again, I know that you know how to do this, Dan saya tahu bahwa saudara tahu bagaimana melakukan ini. but we're giving you tools to teach others. Tapi kami memberikan kepada saudara alat-alat bagaimana untuk bisa mengajarkannya kepada orang lain. Because from the Christian Life and Witness course, Karena dari kehidupan Kristen dan kesaksian Kristen ini, we will have counselors for the event. kita akan memiliki konselor-konselor bagi event kita nanti. We'll have volunteers for the event. Kita akan punya relawan-relawan bagi event ini nanti. Ushers. Ushers, There's so many different roles we need to fill. dan begitu banyak peranan-peranan penting yang harus diisi dalam event kita nanti. And then lesson 3, which we'll do tomorrow as well, Dan pelajaran ketiga akan kita lakukan besok juga, is how to care for new Christians. yaitu bagaimana caranya peduli terhadap orang yang baru percaya. And then we'll also talk about procedures for counselors. Lalu kita juga akan belajar tentang prosedur bagi seorang konselor. Something I would love to see from all of you Ini adalah sesuatu yang ingin saya lihat dari kita semua yang ada di sini. is that when we have counselors at the event, we need supervisors. Karena kalau kita sudah punya konselor, kita juga butuh supervisornya. You're all leaders. Saudara adalah para pemimpin, So you can be the supervisors that lead the counselors. jadi saudara bisa menjadi supervisor yang akan menuntun para konselor-konselornya nanti. And you get to be in a prime position when you see thousands of people come forward. Dan kita harus berada dalam posisi yang sangat penting pada waktu kita melihat ribuan orang datang kepada Yesus nantinya. And we'll talk about procedures at the end. Dan pada akhirnya nanti kita akan berbicara tentang prosedurnya. So lesson 1, the effective Christian life. Jadi kita akan lihat sekarang pelajaran pertama adalah kursus kehidupan Kristen yang efektif. So the objectives for this lesson are to understand the essential components of the effective Christian life. Jadi objektif dari pelajaran ini adalah untuk mengerti komponen atau bagian-bagian yang penting dari kehidupan Kristen efektif ini.
including the role of God's Word and how we learn to trust God. termasuk juga peranan dari firman Tuhan dan bagaimana kita bisa belajar untuk bergantung atau percaya kepada Another Tuhan. objective is to understand how to walk in victory. Objektif berikutnya adalah bagaimana kita belajar untuk berjalan dalam kemenangan By choosing God's way over man's way dengan memilih jalan Tuhan atau jalannya manusia every single day. setiap harinya. It brought me such joy this morning when our bus broke down. Saya merasakan sukacita sekali tadi sewaktu bus kami mengalami mogok tadi. Everyone was still laughing and having fun. Semua kami bisa berbahagia, bersukacita dan tertawa bersama-sama. In Australia, we'd be drinking and throwing the bus driver off. Dan biasanya kalau di Australia kami justru akan marah-marah dan menyalahkan si supir busnya. But I got to see joyous Christians. Tapi saya melihat sukacita sebagai orang Kristen pada waktu kejadian tadi pagi. Haleluya. Ini tidak dialami bus 2, hanya bus 1. Maybe we'll see what we do with the second bus. Mungkin pulang nanti kita lihat apa yang bisa kita buat di bus yang kedua. Haleluya. So what you would need when you teach this clause, the first lesson, Jadi apa yang kita butuhkan pada waktu kita belajar tentang perjalanan pertama ini, is the Christian Life and Witness workbook, the blue book. yaitu kita membutuhkan buku yang berwarna biru ini, yaitu Kehidupan dan Kesaksian Kristen. You need the PowerPoint presentation, Kita butuh presentasi PowerPoint kita, which is the same one that we use today. ya yang sama juga yang akan kita pakai pada hari ini. And sometimes we add in optional videos. Dan kadang-kadang kita akan punya video-video tambahan. I think we have a video we used for Vietnam and for Laos Saya rasa kami punya video yang dipakai di Vietnam dan di Laos juga, that has been dubbed with Bahasa. dan yang sudah didubbing dengan bahasa Indonesia. So once I get approval to use that, I'll send that to you as well. Nanti kalau saya sudah dapat izin untuk memakainya, saya akan kirimkan kepada saudara sekalian. So let's look at the example of Philip. Kita akan lihat dulu satu contoh dari seorang bernama Filipus. If we look at Acts 8, 26 through to 35, Kalau kita lihat kisah para rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 38 ini, we see a few things. kita bisa melihat beberapa hal. I might actually get up to read that for us. Saya akan bacakan ini bagi saudara. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. So we see a few things. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. First thing is we see God's presence. Yang pertama kita bisa melihat hadirat Tuhan. Notice the character traits we see in Philip. Saudara bisa melihat karakter yang kita lihat dalam diri Filipus ini. In Acts 6, 3 to 5, we see a good reputation. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 5 kita bisa lihat dia punya reputasi atau nama baik. Filled with spirit and wisdom. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Full of faith. Dia juga penuh dengan iman, saudara, beriman orangnya. You could say that his inner character Kita bisa katakan dia adalah orang was evidenced by his outer reputation. yang karakternya kelihatan dari setiap bukti-bukti yang ada dalam dirinya. That's a good place to start if we want God to use us. Ini adalah satu tempat yang baik sekali untuk memulai sesuatu karena kita tahu Tuhan ada dalam diri kita. In 2 Corinthians 5:20, we are called ambassadors of Christ. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan kita adalah duta-dutanya Kristus. God is making his appeal through us. Tuhan menjadikan ini sebagai satu penyemangat bagi kita.
An ambassador to a foreign country must first be approved by that country. Seorang duta besar bagi satu negara asing harus disetujui oleh negara asalnya. And that approval is based on character Dan salah satu persetujuan itu ditandai dengan karakter yang baik, and reputation. reputasi yang baik. And likewise, an ambassador for Christ Dan sama halnya dengan duta Kristus. must have the right character Dia juga harus punya karakter yang baik. and a good reputation Dia harus punya reputasi yang baik. before the world will listen to them. Sebelum dunia itu diharapkan untuk mendengar dari mereka. The second thing we see is God's Spirit. Yang kedua yang kita bisa lihat adalah Roh Tuhan. Philip was completely dependent on the Spirit of God. Filipus ini begitu bergantung kepada Roh Tuhan. The Spirit's work is vitally important in evangelism. Roh Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam penginjilan, saudara. An ambassador is not someone who acts on their own. Seorang duta besar bukanlah seseorang yang berjalan dengan keinginannya sendiri, Not on their own initiative, bukan dengan inisiatifnya sendiri, and certainly not on their own power. dan pastinya juga bukan dengan kekuasaannya sendiri. An ambassador is a representative and a channel of the country that sent them. Tapi seorang duta besar adalah perwakilan dari negara yang mengutus mereka. And likewise, as Christ's ambassadors, Saya menyukai ini sebagai duta besarnya Kristus. we allow the Holy Spirit to work through us Kita mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja melalui kita, and prepare a way for us. juga untuk mempersiapkan jalan bagi kita. And we'll talk more about the work of the Holy Spirit later on. Kita akan berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus nanti lebih banyak, saudara. We also see God's Word. Kita juga melihat pekerjaan Tuhan, firman Tuhan di sini. People are saved by the Spirit of the Word. Orang bisa diselamatkan melalui firman Tuhan. That's John 3:5. Itu ada tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. An ambassador is only authorized to speak the message that they've been sanctioned to. Seorang duta besar hanya diberikan otorisasi atau izin untuk menyampaikan perkataan yang diizinkan kepadanya untuk disampaikan. And likewise, Sama halnya, as Christ's ambassadors, the only word we're authorized to give is His. sebagai duta Kristus, satu-satunya kata-kata atau perkataan yang bisa kita ucapkan adalah perkataan yang berasal dari Kristus, dari Tuhan. Because His word is the power to save, Karena firman-Nya adalah kuasa untuk menyelamatkan. especially when it's applied to the heart of an individual by the Holy Spirit. Khususnya pada waktu itu diterapkan kepada hati setiap orang melalui Roh Kudus. And then we get to see God's power. Lalu kemudian kita bisa melihat kuasa Tuhan. If we think of what Philip did, he saw the Ethiopian and he was given an instruction. Kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Filipus tadi. Dia melihat seorang Ethiopia dan kemudian dia diberikan tugas. And did we see him walk? Apakah kita melihat dia berjalan menjumpai orang itu? Did we see him stop for coffee on the way? Atau apakah kita lihat dia sambil jalan di tengah jalan minum kopi dulu? Did we see him take a selfie? Atau apakah dia selfie dulu sebelum dia jumpa Filipus, sida-sida Ethiopia itu? We see him run. Kita melihat dia berlari, kata firman When Tuhan. given the instruction. Pada waktu diberikan perintah, dia langsung berlari. The Bible doesn't tell us whether the chariot was moving or not. Alkitab tidak menjelaskan apakah kereta kudanya bergerak atau tidak. But either way, he ran. Tapi apapun yang bisa kita lihat dari situ, kita bisa melihat bagaimana dia berlari. So when we see God's power, we have a responsibility to act. Jadi pada waktu kita melihat kuasa Tuhan, kita punya responsibilitas atau tanggung jawab untuk bertindak. We have a responsibility as believers to witness. Kita punya tanggung jawab sebagai orang percaya untuk bersaksi, Freely the gift is given. untuk memberikan dengan cuma-cuma apa yang sudah diberikan juga kepada kita. Keep giving. Jadi kita harus terus memberi. And just like an ambassador has a responsibility to prepare for his or her official engagements, Sama seperti seorang duta besar itu harus melakukan apa yang menjadi tugas dari dia, we need to be always ready, always prepared kita juga harus terus senantiasa siap sedia. for when God gives the instruction. Kapanpun Tuhan memberikan kita perintah atau instruksi.
when He arranges the circumstances for us. Pada waktu Tuhan mengatur situasi-situasi atau keadaan-keadaan tertentu dalam hidup kita. And He calls us to witness. Dan Tuhan memanggil kita untuk bisa menyampaikan kesaksian. We should be ready to speak and proclaim the good news. Kita harus siap untuk berbicara dan menyampaikan kabar baik itu. And trust that God will always lead us to the right person. Dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita kepada orang yang tepat. Have you noticed when we witness for Christ, it's easier when He tells us who to witness to? Saudara, apakah kita perhatikan pada waktu Tuhan menyuruh kita menyampaikan kesaksian kepada orang-orang tertentu, rasanya lebih gampang untuk kita berbicara kepada dia, benar? So this afternoon, the choice is yours. Nah, malam ini atau sore ini pilihan ada di tangan kita. You are an ambassador. Kita adalah duta-duta Kristus itu. When you accepted Christ as your Lord and Savior, you became an ambassador. Pada waktu engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau adalah duta-dutanya Kristus. So the question we can ask ourselves, and the question that you can ask the people who you teach, Jadi pertanyaan bagi kita dan kita semua di sini, khusus dan juga bagi orang yang akan kita ajarkan nanti, is how does God want to use you? adalah bagaimana engkau ingin Tuhan memakai dirimu. We can't all be pastors behind a pulpit on a Sunday. Kita tidak bisa semuanya menjadi gembala pendeta di belakang mimbar pada hari Minggu. You all can because that's what you're called to. Mungkin saudara di sini bisa karena mungkin begitu bagian budaya kita. We can't all travel the world being evangelists. Kita We can't. nggak bisa semuanya juga keliling dunia menjadi penginjil. But when God wants to use us, He will call us. Tapi pada waktu Tuhan mau memakai kita, Dia akan memanggil kita. So there's two keys to effective Christian living. Jadi ada dua kunci untuk menjadi orang Kristen yang efektif, hidup Kristen yang efektif. First one is there's a journey into becoming a better witness. Yang pertama adalah ada satu perjalanan untuk menjadi saksi yang lebih baik. And it begins with grasping two principles Dan itu juga dimulai dengan menangkap dua hal penting and practicing those principles. dan melaksanakan atau mempraktikkan dua hal itu. The first one is grasping God's word, Yang pertama adalah menangkap firman Tuhan. and the second is grasping God's hand. Yang kedua adalah menangkap tangannya Tuhan. So why are these two things so important? Jadi kenapa dua hal ini penting sekali, saudara? There's two reasons why people share their faith today. Ada dua hal kenapa orang membagikan Injilnya pada hari-hari ini, imannya pada hari-hari ini. Sorry, two reasons why people don't share their faith. Dua hal kenapa orang tidak membagikan imannya pada hari-hari ini. Either they don't know what to say, Yang pertama adalah mungkin karena mereka tidak tahu apa yang mau disampaikan, or they don't have the spiritual strength to say it. atau yang kedua mereka tidak punya kekuatan rohani untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan itu. They're common problems in every city around the world I go to. Jadi ini adalah masalah yang biasa kita hadapi bahkan di setiap kota kemana saya pergi. How many times have we wanted to witness to someone, Berapa kali kita harus menginjil kepada seseorang atau memberitakan Injil kepada orang itu. but we just don't know what to say? Dan kita nggak tahu mau menjawab apa dengan pertanyaan itu. Or how many times we wanted to say something, Atau berapa kali kita harus sampaikan sesuatu, but in the moment we found ourselves powerless to say it. dan pada waktu kita mau sampaikan itu rasanya nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan pada waktu itu. Now remember what we're doing right now is I'm teaching you what you will teach. Nah, saya melihat apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya mengajarkan kepada saudara apa yang akan saudara ajarkan nanti. So I trust everyone in this room today Jadi saya percaya kepada setiap orang yang ada dalam ruangan ini pada hari ini. will know what to say Saya percaya saudara akan tahu apa yang akan saudara sampaikan, and say it when the Lord prompts you. apa yang akan saudara ucapkan pada waktu Tuhan bekerja melalui saudara. And the answer to the first problem Dan jawaban bagi pertanyaan atau masalah pertama tadi, in knowing what to say is actually grasping God's hand. bagaimana untuk menyampaikan sesuatu adalah bagaimana kita juga menangkap tangannya Tuhan. And secondly, grasping God's word. Yang kedua adalah bagaimana kita menangkap firman-Nya Tuhan. Grasping God's hand is the foundation Menangkap tangannya Tuhan adalah satu dasar that is held up by grasping His word. yang akan berkaitan dengan bagaimana kita menangkap firman Tuhan itu juga.
So grasping God's word is all about building your relationship with God. Jadi menangkap firman Tuhan adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Because our relationship with the word of God Karena hubungan kita dengan Tuhan is a direct reflection of our relationship with God Himself. adalah refleksi langsung antara diri kita dengan Tuhan sendiri. I send out a daily devotion for my church every morning. Saya setiap pagi harus mengirimkan renungan pagi bagi jemaat kami setiap pagi. I want my church to love the word. Saya ingin jemaat kami itu mencintai firman Tuhan. And what they don't know is they're actually reading the Bible every year, the whole Bible. Dan apa yang jemaat saya tidak sadari adalah bahwa mereka sebenarnya sedang membaca Alkitab selama 1 tahun itu. And sometimes when I travel, if they don't have it by 6 a.m. in the morning in Australia, Dan kadang-kadang waktu saya berjalan keliling dan kalau saya tidak bangun jam 6 pagi waktunya Australia, I'm getting text messages saying, where is it? saya akan kirimkan pesan-pesan teks yang mengatakan di mana itu, di mana saya berada. We're seeing the church get hungry for the word. Saya ingin melihat bagaimana gereja kami merasakan lapar akan firman Tuhan. So there's 5 ways we can interact with God's word. Jadi ada 5 cara bagaimana kita bisa berinteraksi dengan firman Tuhan. And you can write some of these down in your book. Dan saudara bisa tuliskan ini dalam buku saudara. The first one is hear. Yang pertama adalah mendengar. We hear His word. It says in Romans 10:17. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa kita mendengarkan firman Tuhan. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. If we want our faith to grow, we must hear the word. Kalau kita mau mau iman kita bertumbuh, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Unfortunately, educators tell us that hearing the word of God or hearing something is not the most effective way. Sayangnya banyak pendidik-pendidik yang mengatakan mendengarkan sesuatu belum tentu merupakan cara yang efektif. It's not the most effective way of learning. Bukan cara yang efektif untuk belajar sesuatu. We forget so much of what we hear. Karena banyak pengajar mengatakan bahwa apa yang kita dengar itu selalu bisa kita lupakan. Let me give you an example. Saya berikan satu contoh. If you were to ask your church Kalau saudara menanyakan kepada gereja saudara, if they remembered what you preached on Sunday, apakah Anda ingat apa yang mereka dengar atau apa yang Anda khotbahkan minggu yang lalu? what would be their response? Kira-kira bagaimana respon jemaat saudara? Forget. I asked my church that question, Saya tanyakan pertanyaan yang sama kepada jemaat kami. and they didn't know it, but I tested them. Dan mereka tidak tahu bahwa saya sedang menguji mereka. I preached the same message 2 weekends in a row. Saya mengkhotbahkan khotbah yang sama 2 minggu. Less than half of our church picked that up. Dan kurang dari setengah jemaat kami yang sadar bahwa khotbah itu sama 2 minggu. Selama 2 minggu. And the reason we struggle to remember Dan alasannya kenapa kita bergumul untuk mengingat is because we only remember 10% of what we hear. adalah karena kita hanya mengingat 10% dari apa yang kita dengar. You can write that down. That's a good statistic to give. Saudara bisa tuliskan itu karena itu adalah statistik yang bagus yang bisa kita sampaikan kepada orang nanti kita akan sampaikan bicara. I only remember 10%. That's not much. Waktu engkau mengingat hanya 10% itu nggak banyak. So we need more than that. Jadi kita butuh lebih dari 10%. We need to read God's word as well. Jadi kita harus membaca firman Tuhan juga. Deuteronomy 17:19 says, "And the law shall be with him, Ulangan 17 ayat 19 katakan and he shall read it all of the days of his life, bahwa engkau harus membacanya seumur hidupmu that he may learn to fear the Lord, supaya engkau belajar tentang takut akan Tuhan. He is God, and be careful to observe all the words of this law and these statutes." Dengarkan Tuhan dan perhatikan, amati firman Tuhan, lakukan ketetapan-ketetapannya. We need a daily intake of God's word by reading it. Kita membutuhkan intake dari firman Tuhan setiap hari pada waktu kita membacanya. And the purpose is to learn reverence or fear of God. Dan tujuannya adalah supaya kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. And importantly, obedience to what it says. Dan paling penting adalah bagaimana kita memiliki ketaatan kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. It says, careful to observe the words. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan teliti dengan hati-hati, pelajari dengan hati-hati firman Tuhan itu. Reverend Billy Graham made it a daily habit to read 5 Psalms a day. Reverend Billy Graham mempunyai kebiasaan membaca 5 Mazmur setiap hari.
so he could learn about his relationship with God. Jadi supaya dia bisa belajar tentang hubungannya dengan Tuhan. He also read one proverb a day Dia juga membaca satu pasal dari Amsal setiap hari to learn how to get along with other people. untuk juga bisa belajar bagaimana beradaptasi atau berjalan bersama dengan orang lain. And he kept open Bibles in every room of his house. Dan dia memiliki kitab-kitab yang terbuka di setiap bagian di rumahnya. So as he walked from room to room, he could have a spiritual snack. Jadi kalau setiap kali dia berjalan dari satu ruangan ke ruangan yang lain, dia punya snack-snack rohani yang bisa dibacanya. And all day long, he was feeding on God's word. Dan sepanjang hari dia akan diberi makan dari firman Tuhan. Reading is needed, Membaca itu dibutuhkan, saudara. but how much do you think we retain Tapi kira-kira berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari membaca? by listening and reading? Dengan mendengar dan membaca, Anyone want to take a guess at it? There's a ada yang couple bisa here. memberikan perkiraan berapa banyak yang bisa kita dapat dengan mendengar dan membaca. Kalau tadi pertama mendengar saja, sekarang dengan membaca. 30. Some says 30, some says 20, 40%. some says 40%, 30%. 50%, 50. 50%. Close but no chocolate. Dekat tapi nggak dapat coklat katanya. If we hear Jadi kalau kita mendengar and we read, dan membaca, we only retain 25%. kita hanya dapat 25%. How much is it? Belum banyak ya. When I saw these statistics, I thought I should check with a school teacher. Waktu saya melihat statistik ini saya berpikir saya harus tanya kepada guru sekolah dulu. And they agreed. Lalu mereka setuju dengan itu. I have a good friend who is a commerce lecturer at university. Saya punya seorang teman yang adalah dosen perdagangan, saudara, di dalam satu universitas. And he agreed as well. Dan dia juga setuju dengan hal itu. So we only retain 25% of Jadi what we hear and read. Kita hanya mendapatkan 25% dari apa yang kita dengar dan kita baca. So we need more. Jadi kita butuh lebih dari itu. We also need to study. Kita butuh untuk belajar. When we study, Pada waktu kita belajar, our attention becomes 50%. perhatian kita justru menjadi 50%. If we have a look in your blue book there, Kalau saudara melihat di dalam buku warna biru ini, not sure what page it is in your book, but you'll find Proverb 2, 1 through to 6. saya nggak tahu di halaman berapa, tapi saudara bisa lihat Amsal 2 ayat 1 sampai 6 di sini. Let me read it to you, Saya akan bacakan untuk saudara. and then I'll point out some words that we should circle. Nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat yang harus kita lingkari. My son, if you receive my word, Amsal 2 ayat 1. Anakku, jika kau mendengarkan firman-Ku. we should circle receive. Saudara dengarkan, Anda harus lingkari kata menerima. And treasure my commands within you. We should circle treasure. Oke, kita mungkin di ayat 3 ya. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. So that you incline your Sorry, ear. saya belum dapat Amsal 2-nya. Oke, Amsal 2. Hai anakku, jika kau menerima perkataanku, mari lingkari menerima dan menyimpan. So that you incline your ear to wisdom. Jadi engkau menyimpan atau mengarahkan telingamu kepada hikmat. Incline is a word we should circle or underline. Di sini kita dibuat menyimpan, ya, kata menyimpan. Inquire, Perintah bertanya, dalam hati. ingin tahu. Sehingga telingamu, ayat 2, telingamu memperhatikan hikmat, itu yang kita lingkari. And apply your heart to understanding. Dan cenderungkan hatimu kepada kepandaian. Apply is important, isn't it? Apply artinya menerapkan, di situ mencenderungkan. We need to apply God's word. Jadi kita harus menerapkan firman Tuhan. If you cry out Jika engkau berseru for discernment kepada pengertian and lift up your voice for understanding, dan mengangkat atau mengarahkan suaramu kepada kepandaian, if
you seek her as silver, Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, and search for her as for hidden treasures, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, then you will understand the fear of the Lord, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan and find the knowledge of God. dan mendapat pengenalan akan Tuhan. For the Lord gives wisdom, from his mouth comes knowledge and Karena understanding. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. So the key words in that passage are receive Jadi kata yang penting, kata kunci di sini adalah menerima and treasure, dan memperhatikan, menyimpan dengan baik, incline, cenderungkan, apply, terapkan, cry out, berseru, lift up, angkat hatimu, angkat suaramu, seek, cari, and search. kejar. Imagine if our churches did that. Saudara bayangkan jikalau gereja-gereja kita melakukan ini. There's 6 questions, 6 study questions we should ask. Ada 6 kata pertanyaan yang bisa kita tanyakan di sini As we read God's Word. sewaktu kita membaca firman Tuhan. And remember, we're only at 50% when we're studying. Saudara ingat hanya 50% juga yang didapat pada waktu kita belajar. These 6 questions changed people's lives in our church. 6 pertanyaan ini mengubahkan banyak kehidupan orang dalam gereja kami. It changed how they read the Bible. Mengubah kebiasaan mereka membaca Alkitab juga. First one, is there an example to follow? Yang pertama adalah satu contoh yang harus diikuti. Is there a command to obey? Adakah perintah yang harus ditaati? Yang kedua, Is there an error to avoid? adakah kesalahan yang harus dihindari? Is there a sin to forsake? Adakah dosa yang harus ditinggalkan pada waktu membaca? Is there a promise to claim? Adakah janji-janji yang harus kita klaim? And is there any new thoughts about God? Adakah pemikiran-pemikiran yang baru tentang Tuhan di situ? That changed so many people's lives in our Nah, church. pertanyaan-pertanyaan ini mengubah kehidupan begitu banyak orang dalam gereja kami. Now, when we memorize the Bible or the study, Pada waktu kita menghafal apa yang kita pelajari, we go from 50% dari 50%, through to where do you think? kita akan naik ke berapa persen kira-kira sudah? Ada yang mau tebak? 75? 70? 100? Chocolate for that young man. Oh, 100%. yang 100% kasih coklat katanya. These things are important. Saudara, ini penting sekali. Memorization brings us up to 100%. Karena menghafal itu membuat orang bisa mencapai hingga 100%. Psalm 119, 9 through to 11. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Let me summarize it for you. Saya mau coba menyimpulkan bagi saudara. How can a young man cleanse his way? Ya, bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya bersih, By taking heed according to your word. yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Your word I have hidden in my heart, Dengan segenap hatiku, ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, that I might not sin against you. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Memorization has a purpose. Saudara, menghafal itu punya tujuan, It keeps our life pure from sin. membuat diri kita murni dari dosa. When we place God's word into our Pada heart, waktu kita menerapkan firman Tuhan dalam hati kita, we're putting it into our spiritual nerve center. maka kita meletakkannya dalam pusat saraf kita. And then the Holy Spirit can bring it up whenever He needs it. Dan Roh Kudus akan mengeluarkannya kapanpun dia membutuhkan itu. And He might need it to encourage us, Dan itu mungkin dibutuhkan pada waktu Roh Kudus ingin menguatkan kita, to correct us, untuk menegur kita, memperbaiki kita, to stop us, untuk menghentikan kita akan sesuatu, to start us, untuk memulai sesuatu dalam kita, or to guide us. atau untuk menuntun kita. But He can only draw out what's been put in. Tapi Roh Kudus hanya bisa mengeluarkan apa yang sudah kita simpan, sudah kita masukkan. And so He says, put it in your heart. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, simpan dalam hatimu. The church is supposed to be a storehouse. Gereja harusnya menjadi rumah penyimpanan. It's
Just like when we go to the bank, Sama seperti kalau kita pergi ke sebuah bank, if we have no money in the bank, kalau kita nggak punya uang di bank, we put our card in the machine. saudara masukkan ATM, kartu ATM ke mesin, There's nothing coming out, is maka there? nggak akan ada yang keluar juga. It's the same with God's word. Demikian halnya dengan firman Tuhan. Let me share an illustration with you. Saya akan bagikan satu ilustrasi kepada saudara. For those that think their memory is bad, Bagi orang yang berpikiran bahwa dia nggak bisa menghafal dengan baik, it's not adequate. tidak cukup untuk bisa menghafal. Many of us sitting here today knew times before mobile phones. Banyak di antara kita di sini yang hadir ingat masa-masa sebelum kita punya HP. Some of the younger people here may not remember those times. Mungkin orang-orang yang lebih muda nggak ingat masa-masa itu. They were wonderful times. Masa-masa itu adalah masa-masa yang berbahagia. We used to remember phone numbers, didn't we? Kami dulu harus hafal nomor-nomor handphone saudara. We used to remember addresses. Bahkan alamat-alamat itu kita hafal. If we had to drive somewhere, we used to pull out a map. Kalau kami mau jalan jauh, biasanya pakai peta. Ini khususnya mereka. We'd look at it and memorize it. Kami akan lihat peta dan kemudian menghafal peta itu. And we would drive, Lalu kemudian kami menyetir ke sana. sometimes until we got lost. Kadang-kadang sampai kami tersesat. We'd pull the map out again. Lalu buka lagi petanya. But we used to remember. Tapi kami selalu mengingat, menghafal. We used to be able to remember quotes, Kami menghafal kutipan-kutipan. street names, Kami hafal jalan-jalan, nama jalan. movie lines, Nama atau yang ada di bioskop-bioskop. trivia. Sorry. Trivia. Gap. Trivia. Trivia. What did it go? Some kind of? Let's do song lyrics. Some of us can remember song lyrics. Ya, lirik saudara ya, mungkin lirik-lirik ya. Kadang-kadang kita mungkin nggak bisa hafal. My wife leads worship in our church. Istri saya yang memimpin pujian di gereja kami. She remembers the words. Dia ingat semua kata-kata kalimatnya. But the church has got lazy. We need the words on the screen. Tapi sekarang jemaat itu malas, semuanya harus ditampilkan di layar. So we remember the things that are important to us. Jadi kami mengingat hal-hal yang penting bagi kami. So we should make it a priority to remember God's word. Jadi demikian juga kita harus menjadikan sangat prioritas bagi kita untuk bisa menghafal dan mengingat firman Tuhan. Think of how much we've forgotten Saudara pikirkan berapa banyak kita melupakan sesuatu. because technology has come in. Karena teknologi ini sudah begitu masuk dalam diri kita. Now I love technology, Saya mencintai, menyukai teknologi. but sometimes it makes our brains Tapi lazy. kadang-kadang teknologi itu membuat otak kita ini jadi malas. In the back of your workbook, Di dalam di bagian belakang dari buku catatan saudara atau buku kerja kita ini, in the blue book, yang di biru ini, there's memory verse cards that can be torn out. ada ayat-ayat firman Tuhan yang bisa saudara koyakkan saja dari situ katanya. And it's good to hand them out to people. Lalu saudara bisa bagikan ini kepada orang-orang yang Anda jumpai. Maybe use them yourself. Mungkin saudara bisa pakai untuk diri saudara juga. They're important verses for witnessing. Ini ayat-ayat penting untuk kita pakai dalam penginjilan. If we can get people to commit these verses to memory, Kalau kita mengajak orang untuk berkomitmen menghafal ayat-ayat firman Tuhan ini, it's a lot easier for people to witness. maka lebih gampang bagi orang-orang itu untuk bisa menyampaikan kesaksian. Because it's hard to witness to someone if we have to say to them, just wait a minute while I go and find America. Ya, karena susah sekali untuk saudara suruh orang berhenti sebentar ya, aku cari dulu ayat-ayat hafalannya. The next thing we should do is meditate on the word. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, hal yang berikutnya adalah merenungkan firman Tuhan. Joshua 1:8 says, Yosua pasal 1 ayat 8 katakan, this book of the law shall not depart from your mouth, kitab ini janganlah lepas atau hilang dari ingatanmu, but you shall meditate on it tapi engkau harus merenungkannya day and night, siang dan malam, that you may observe to do according all that is written in it. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. For then your way will be prosperous, Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. and then you will have good success. Ya. Who wants to be prosperous? Siapa yang mau berhasil sudah? Who wants good success? Siapa yang mau beruntung?
Amin. Tuhan ini. Haleluya. I can assure you those two things everyone in your church wants. Saya bisa pastikan semua jemaat saudara pasti mau ayat ini, apa yang dikatakan dua hal ini, berhasil dan beruntung itu. So encourage them to do the Christian Life and Witness course. Karena itu, mari kita tantang mereka untuk ikuti kursus kehidupan dan kesaksian Kristen ini. This is to help you. Ini untuk menolong saudara. People say to us, what is meditation? Orang mungkin bertanya, apa itu merenungkan? It's not Buddha sitting under a tree. Bukan seperti Buddha yang duduk di bawah pohon Bodhi. It's not what the New Age thinks it is. Bukan seperti yang diajarkan oleh gerakan zaman baru. Thomas Brooks once wrote, Thomas Brooks pernah mengatakan begini. remember that it is not hasty reading, Ingat, bukanlah satu bacaan yang tergesa-gesa, but serious meditation tapi satu renungan meditasi yang serius on the holy and heavenly truths tentang kebenaran yang kudus dan sorgawi. that makes them prove sweet. Itulah yang menjadikan buah-buah itu manis And profitable to the soul. dan Profitable. berguna. It is not the mere touching of a flower by a bee that gathers the honey. Bukan apa yang saya sentuh yang menjadikan satu madu dari bunga itu, bukan apa yang disentuh oleh lebah itu, But the bee's ability to spend time on the flower tapi kemampuan lebah untuk memberikan waktunya bagi bunga. that draws out the nectar. Itulah yang membuat sari madu itu, saudara. So it is not he who reads the most, Jadi bukan orang yang membaca paling banyak, but he who meditates the tapi most, orang yang paling banyak merenungkan, who will prove the choicest yang akan membuktikan bahwa pilihan-pilihan and sweetest dan rasa manis dan yang termanis and wisest dan terbijaksana, and strongest Christian. orang-orang Kristen yang paling kuat. I want to be the choicest Saya mau menjadi orang yang paling terpilih, and sweetest and yang wisest Christian I can. termanis, yang terbijak, dan yang lain-lainnya. Haleluya. Now I checked this. I have a friend at Gold Coast House of Prayer Saya punya seorang teman dan saya memeriksa hal ini. who's a beekeeper. Dia adalah seorang yang berternak lebah, saudara. And I said to him, I have this quote from this gentleman. Dia bilang, saya punya kutipan ini dari seorang yang bernama Thomas tadi. Is this true? Apakah ini benar? And his response was, watch the bees when they land on the flowers. Dia katakan begini, perhatikan lebah itu pada waktu dia ada di, atau pada waktu dia mendarat di satu bunga. The bee just doesn't zoom in and zoom out again. Lebah itu nggak mendarat langsung tancap gas lagi. Tidak. It gets in there and massages the flower. Tapi dia akan perhatikan, akan mendarat dengan berhati-hati sampai dia mendarat dengan baik. Spends time with the flower to get the sweet nectar. Dia akan menghabiskan waktu dengan bunga itu untuk mendapatkan madu yang manis dari bunga itu. Is that not what we're supposed to do? Bukankah itu yang harusnya kita lakukan? Spend time in the Word. Memberikan waktu dengan firman Tuhan Massage the Word. dan menangkap firman Tuhan itu, saudara. Memorize it. Menghafal firman Tuhan. Ask the Lord the question, what are you showing me here? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan. Apa yang kau tunjukkan padaku di sini? What do you want me to learn, Lord? Apa yang kau ingin aku pelajari, Tuhan? Meditation is thinking about Scripture with a purpose. Renungan adalah Thinking about Scripture with a purpose. memikirkan firman Tuhan dengan tujuan. And the purpose is to apply it to our life. Dan tujuannya adalah untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. I'm the head of Intercessors for Australia. Dan saya adalah pimpinan dari satu lembaga mungkin yang bernama Intercessors for Australia, pendoa syafaat bagi Australia. I've been educating our intercessors to ask the Lord what we are to pray for. Saya mengarahkan para pendoa syafaat ini untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harusnya kita doakan. This is the same. Ini hal yang sama yang saya sampaikan. We need to apply the Word with purpose. Jadi kita harus menerapkan firman Tuhan dengan satu tujuan. We need to meditate on the Word with purpose. Kita harus merenungkan firman Tuhan untuk satu tujuan juga. Because unless we know the outcome of what we expect, Karena kecuali kita tahu apa hasil dari yang kita harapkan, what are we doing? apa
gunanya kita melakukan sesuatu? PGA are coming to Medan for a purpose. PGA ini kan datang ke Medan untuk satu tujuan. It's not just to have an event. Bukan hanya untuk mengadakan satu event. A Christian event would be great, Satu kegiatan Kristen memang akan luar biasa indahnya. but we want to see people saved Tapi kita mau melihat jiwa-jiwa diselamatkan di sini and discipled dan dimuridkan and lives changed. dan hidup yang berubah. We will see in June whole families come forward. Bulan Juni nanti kita akan melihat seluruh keluarga datang kepada Yesus. Every city we go to, Setiap kota di mana kita kunjungi, we see mum and dad and 2 or 3 children. kita akan lihat ibu dan ayah dengan 2 atau 3 orang anak-anak mereka. When that happens, Pada waktu itu terjadi, that family's changed forever. keluarga itu pasti akan diubahkan Tuhan untuk selamanya. That's our purpose. Itulah tujuan kita. And out of that, churches grow. Dan selain itu adalah pertumbuhan dalam gereja. Out of that, cities change. Selain itu juga kita harapkan perubahan dalam kota. Let me say something else, but I'll let that go. The Bible is not written to increase our knowledge. Jadi Alkitab tidak ditulis untuk menambah pengetahuan kita, It's saudara. written to change our Tapi lives. Alkitab ditulis untuk mengubahkan kehidupan kita. It was D.L. Moody who wrote that. Itu ditulis oleh hamba Tuhan yang bernama D.L. Moody. The Bible becomes life-changing Alkitab menjadi satu perubahan dalam kehidupan. when we ask God a question. Pada waktu kita menanyakan satu pertanyaan itu kepada Tuhan. That question is, what do you want me to do as a result of this? Pertanyaannya adalah, apa yang Engkau ingin aku lakukan Tuhan sebagai hasil dari apa yang aku pelajari hari ini? If we meditate on that, Kalau kita merenungkan itu and then we go out and do it, dan kita melakukan apa yang kita renungkan, we truly start grasping God's word. maka kita akan mulai dengan sungguh-sungguh menangkap dari firman Tuhan itu. Praise the Lord. Puji Tuhan. How are we going for time? Is it okay if I change the timing a little? Who would like a 15-minute break? Siapa yang mau break dulu 15 menit? It's been a long day. Karena bagi saudara mungkin ada yang capek, mau break 15 menit. That way in about an hour and a half. we Lanjut. can- Lanjut aja. Jadi nanti kita bisa lanjut lebih panjang maksudnya. Lanjutlah. Gimana? We can continue, fantastic. Kalau saudara